Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Prinindiniya sebagai dosen tamu pada hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat sore kepada teman-teman yang mengikuti acara ini melalui online secara melalui Zoom. Selamat datang di Studium General Multimedia Nusantara Politeknik. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari Multimedia Nusantara Politeknik, jurusan E-commerce Logistik. Studium General Multimedia Nusantara Politeknik kali ini mengusung tema UI UX, a key to designing effective websites. Tema ini diambil dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dari Creative Thinking Digital Graphics untuk prodi animasi dan Advanced Web Programming serta pengantar teknologi informasi untuk prodi e-commerce logistik. Untuk kuliah tamu ini, Multimedia Nusantara Politeknik mengundang Ibu Prinindiniya Media Septi SSN MSC. Beliau seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang kreatif, mulai dari desain grafis, brand activation, serta UI UX yang merupakan tema kita pada hari ini. Dan saat ini, Ibu Prinindiniya juga aktif sebagai dosen desain komunikasi visual dan juga research di Universitas Multimedia Nusantara dengan fokus riset di interface design dan human computer interaction. Terima kasih teman-teman sudah yang pada hadir pada hari ini. Senang banget saya bisa. Ini pertama kalinya saya ke MNP ya. Vibes-nya enak, pasti betah ya kuliah di sini. Betah. Oke. Iya. Sebentar lagi kita akan mulai. Saya akan menjelaskan apa saja yang penting di dalam penciptaan sebuah website. Di sini kan fokusnya ke website ya, gitu. Yang anak animasi ada berapa orang? Tunjuk tangan. Oke, terus yang tadi kalau nggak salah ada programming ya? E-commerce logistik. Coba yang mana orang-orangnya? Oke, ini kayaknya seimbang nih ya, gitu. Mungkin nanti kalau udah beneran kerja jadi bisa kerja bareng. Oke, saya mau menjelaskan sedikit. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja, masuk ke slide-nya. Ya, topik kita pada hari ini yaitu Keys to Designing Effective Websites. Ya, kalau kita ngomongin efektif, efektif itu tidak bisa dicapai hanya sekedar kita berasumsi, gitu ya. Efektif itu ada pattern-patternnya, ada teori-teorinya, ada langkah-langkahnya, ada proses-prosesnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat gampangnya aja deh ya, melihat sebuah benda yang bagus gitu ya, walaupun subjektif ya, entah itu gambar, entah itu website atau apapun digital, non digital. Kalau misalnya teman-teman merasa gambar tersebut bagus, itu karena gambar tersebut memenuhi segala bukan segala ya, banyak aspek prinsip desain di dalamnya, gitu ya, dan itu berlaku untuk banyak sekali media, gitu ya. Oke, sekedar perkenalan aja, tadi udah dikasih tahu profil singkat saya, gitu ya. Saya memang saya full time lecturer, dosen di tetangganya MNP yaitu UMN, gitu ya. Saya juga berlaku sebagai final project coordinator untuk prodi di cafe. Lalu background saya seperti yang diutarakan tadi ya sama Mbak Fatima, gitu ya. Nah, sedikit cerita mengenai background saya. Saya itu bachelornya dari Trisakti, gitu ya. Jurusan saya desain komunikasi visual. Kemudian setelah itu saya melanjutkan magister atau master, majornya jurusannya di Master of Multimedia Production di Jerman, di Fachhochschule Kiel, gitu ya. Dan selama kurun waktu tersebut ya saya ada beberapa kali pengalaman di sana, lalu kemudian kembali ke Indonesia bekerja sebagai mainly sebetulnya
kebanyakan di brand sebetulnya saya. Waktu di industri ya. Di industri itu saya kebanyakan di brand, tapi ada juga di situ mencakup banyak hal ya, dari mulai UI UX, AV production, graphic design in general gitu. Baru kemudian setelah memutuskan mengajar, saya baru betul-betul mendalami UI UX dan human computer interaction ya. Sekarang kita mau ngomongin pertama tentang UI UX ya. Pasti udah pernah dengar dong ya term ini, istilah ini pasti sudah biasa gitu ya. Cuman apakah yang disebut UI, apakah yang disebut UX? Nah, itulah yang kita akan coba, saya akan coba kasih insight ke teman-teman semua di sini. Nah, kalau kita ngomongin analoginya dulu ya, supaya dapat pemahamannya. Sebetulnya kalau kita dengar kata UI UX, itu rata-rata orang tuh salah kaprah gitu ya. Kebanyakan langsung berpikirnya UI UX itu sudah pasti digital, sudah pasti online ya. Padahal tidak gitu. UI UX itu sebetulnya di sekeliling kita pun, di benda-benda yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pun ada loh sebetulnya ya. Ya, seperti contohnya kalau kita analoginya begini ya. Kalau botol saus ya, pasti teman-teman di sini pernah, rata-rata pernah ngalamin deh. Kalau lagi mau nuang saus tomat ke piring, susah nggak? Gimana caranya biasanya? Pukul, biasanya ditebalikin dulu ya, ditebalikin dulu botolnya, terus ditepok-tepok tuh ya. Susah banget gitu ya, pakai tenaga gitu. Sampai akhirnya begitu sausnya udah keluar, kebanyakan. Ya, rata-rata begitu. Nah, kemudian setelah itu dibuatlah sebuah inovasi. Kalau kalian pernah tahu ada merek Heinz ya, dialah yang pertama kali mencetuskan bahwa sebaiknya posisi botol itu tidak seperti pada umumnya botol. Khususnya konteksnya untuk saus ya, saus tomat, saus sambal, harusnya terbalik gitu. Lazim nggak tapi botol yang terbalik? Tentu tidak gitu ya. Karena kita melihatnya, kita mengetahui bahwa yang namanya botol yang sudah pasti semua bentuknya seperti itu gitu loh. Tidak ada yang macam-macam. Bentuknya pasti seperti ini, tutupnya di atas dan isinya ada di bawahnya gitu. Nah, kemudian berdasarkan pada kesulitan dari customer-customernya dia, akhirnya diciptakanlah botol yang terbalik seperti itu. Hasilnya luar biasa sekali. Ya. Pada akhirnya bentuk botol yang seperti ini itu memudahkan untuk menggunakannya. Nah, itulah analoginya UI dan UX. Di kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sebetulnya sudah bisa mengamati gitu benda-benda di sekeliling kita, dari mulai tampilannya, kemudian fungsinya, sampai how to-nya gitu ya. Ya. Jadi ketika kita mendesain sesuatu itu, ya kemungkinan yang kita prioritaskan terlebih dahulu mungkin teman-teman berpikirnya ya tampilannya dong. Ya enggak? Lucu kah, keren kah, bagus kah gitu ya. Tapi padahal ketika nanti produknya udah jadi, ternyata tidak sesuai kebutuhan penggunanya. Apapun itu ya, contohnya seperti yang di depan itu. Ya. Padahal dari point of view si baby ya, si bayinya, yang kelihatan tuh pantat-pantatnya gitu. Ya. Gitu. Ya, next. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Yang disebut user experience itu apa? Gitu ya. User experience itu adalah sebuah proses untuk menciptakan pengalaman bagi pengguna. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang meaningful, yang bermakna, yang relevan, gitu ya. Tercakup di dalamnya pokoknya mengintegrasikan segala aspek yang berkaitan dari mulai branding, dari mulai desainnya, fungsinya gitu ya, atau usability-nya seperti itu. Jadi baik itu produk digital
maupun non-digital. Nah, sedangkan user interface, next. User interface ya, dalam hal ini kita nggak melebar kemana-mana, jadi kita akan membahasnya user interface pada GUI disebutnya, atau graphical user interface, yang melibatkan gadget-gadget atau benda-benda yang computerized device ya, seperti itu. Ini adalah kalau tadi proses pengalamannya ya, menciptakan pengalamannya, ini adalah proses menciptakan tampilannya, apa yang terlihat gitu. Dalam hal ini dari mulai looks ya, stylenya, warna, visual ya, image, icon dan lain sebagainya gitu. Jadi kita di sini mengacunya ke GUI ya, walaupun banyak juga yang melibatkan hal-hal misalnya seperti oral auditory ya, melalui voice control misalnya, itu juga masuknya GUI. Kemudian gesture based ya, seperti touchscreen, itu juga masuknya GUI juga. Nah, biasanya kalau kita meneliti gitu ya, kita melihat kembali yang ketika dalam proses pembuatan sebuah produk UI UX gitu ya, siapa sih sebetulnya yang berperan ya? Yang berperan sebetulnya hands on ya, langsung direct saya gitu, adalah dua orang ini, UX designer dan juga UI designer. Dulu disebutnya UI UX designer, tapi sebetulnya karena cakupan pekerjaannya itu cukup besar gitu ya di masing-masing peran, makanya sekarang kita udah semakin banyak melihat dipisah nih peran ini. Ada yang UX designer, bisa macam-macam, dari mulai product designer ya, analyst ya, macam-macam. Kemudian UI designer gitu. Nah, perbedaannya kalau dari thinkingnya dulu, dari thought prosesnya gitu ya. Kalau UX designer pasti yang memang ada hubungannya, riset yang dia lakukan itu berkutat dengan usernya. Jadi pengalaman dicari, diulik banget, apa sih sebetulnya preferensi pengguna, kebutuhannya dia apa, ya segala macam. Pokoknya tentang riset pengguna gitu. Sedangkan kalau UI designer itu kebanyakan ngurusinnya segala hal yang tampilannya yang berkaitan dengan tampilan, dengan visual, color palette, tipografi ya, atau typeface, kemudian image, ada ilustrasi, ada foto, itu semua dia ngurusin. Semua yang terlihat. Kembali lagi ke analogi, ini biar teman-teman tuh makin paham perbedaannya UI dan UX gitu ya. Kalau kita ngebayangin kokpit di dalam sebuah pesawat terbang gitu, UX itu adalah mesin-mesin yang bekerja di-trigger oleh tombol-tombol yang si pilot tekan gitu, yang kemudian akan menerbangkan pesawat itu dengan mulus hingga sampai ke tujuannya gitu. Sedangkan UI adalah tombol-tombolnya ya, tombol-tombol itu semuanya yang kamu lihat jelimet itu di dalam kokpit didesain sedemikian rupa, diberi diferensiasi biar dia berbeda antara tombol satu dengan lainnya, diberi teks supaya semakin menekankan konteksnya ini fungsinya buat apa. Supaya apa? Supaya si pilot nggak tiba-tiba nggak sengaja memencet tombol yang salah gitu ya. Bisa dilihat di sini, mesin dari sebuah pesawat itu adalah UX-nya. UI-nya segala yang bisa kamu lihat di pesawat tersebut. Nah, kembali lagi ke analogi. Kalau misalnya teman-teman lihat, kita kembali lagi ke proses ya. Di balik penciptaan sebuah produk digital, UI itu biasanya yang semua yang terlihat, semua yang bisa kamu lihat, gitu, ya. Dari mulai warna, ilustrasi, fotografi, tipografi, icon, visual design sampai grafik. Kalau yang tidak terlihat ini, yang kita nggak tahu, ya, itulah UX-nya. Usability testing, kemudian
psikologi pengguna, ya, interaction design, wireframe, prototype, information architecture. Nah, itu semua yang tidak bisa kita lihat tapi dilakukan gitu oleh si UX designer tadi gitu, ya. Sampai sini udah paham belum perbedaannya UI UX? Oke, ya. Berikutnya nih, kita mau ngetes kemampuan kejelian mata kalian, ya. Coba ini akan dibuka. Kalian coba misalnya pakai HP masing-masing juga bisa. Buka website ini, can'tunsee.space. Kita akan slightly ngetes nih, jeli nggak mata kalian ketika mendapati beberapa hal yang ada di sebuah tampilan, gitu ya. Klik dulu tutorialnya. Jadi di sini kita ngelihat ada 2 desain, ya. Kemudian kamu pilih desain yang mana yang menurutmu enak dilihat. Enak dilihat dulu deh, ya. Enak dilihat dulu. Yang mana? Kiri. Oke, coba diklik. Nah, benar. Kalau misalnya mau tahu kenapa itu yang sebelah kiri, bisa klik yang compare ini. Perbedaannya apa dengan yang satu lagi? Apa di situ bedanya? Hah? Wifi-nya tumpah. Ya, tipografi. Tipografinya macam-macam tuh yang dipakai. Ikonnya. Oke, ya, berikutnya ya. Coba next, Mas. Ini, yang sebelah kiri atau yang kanan? Kanan ya. Terbanyak kanan. Coba klik, Mas. Nah, benar. Kemudian di compare, ya. Next-nya. Kemudian next. Nah, ini kurang lebih gitu ya. Tutorialnya di next aja, Mas. Biar kita sampai ke ininya. Oke, sekarang dimulai. Desain yang mana yang menurutmu paling oke? Sebelah kiri atau kanan? Hah? Kiri. Yang ini? Kenapa menurutmu kiri? Oke, ada yang bilang picture-nya. Coba dilihat, Mas. Diklik yang sebelah kiri. Yeay, benar. Bisa kalau mau lihat compare-nya, kenapa? Bisa diklik gitu ya. Coba satu pertanyaan lagi. Coba, ini sebenarnya ada skornya ya. Ini ada skornya. Cuman kalau kita go through sampai akhir, ini 2 jamnya habis sendiri buat ginian doang, gitu ya. Coba next satu lagi, Mas. Nah ini kiri. Yakin? Yakin ya? Kenapa? Lebih tebal. Apalagi? Yang benar yang hijau. Oke. Ya, coba Mas klik yang sebelah kiri. Benar. Karena biasanya apa? Kalau di sini dalam konteksnya kenapa? Karena ya indikator online itu di mana-mana pasti berwarna hijau. Gitu. Ini kaitannya dengan familiarity ya. Nanti akan saya jelasin. Oke, ini kalian bisa mainin ya. Bisa main sama teman terusnya saling compare skornya masing-masing. Ya, kita balik lagi ke materi, Mas. Ya, oke. Ya. Nah, kalau kalian mau mendeteksi gitu ya, melihat apakah sebuah website aja deh dulu ya. Kita kan sekarang konteksnya ngomongin website ya. Website itu punya UX yang oke, yang baik gitu. Ada indikator-indikatornya sebenarnya ya. Semuanya itu dirangkum dalam sebuah kerangka kerja ya, framework yang disebut UX Honeycomb. Ini ditemukan oleh Peter Morville di bukunya Ambient Findability tahun 2005 gitu ya. Jadi kalau kamu mau tahu indikator-indikatornya apa sih untuk menilai kelayakan dan performa sebuah produk digital itu, bisa menggunakan framework UX Honeycomb ini ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama useful gitu. Useful itu intinya adalah produk tersebut harus tujuannya jelas dan betul-betul bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya gitu ya. Harus memberi makna yang jelas dan betul-betul
membantu penggunanya gitu dalam mencapai tujuannya. Ya. Kemudian usable. Usable itu pengguna itu harus mudah. Overall ketika dia menggunakan website tersebut, dia harus seamless. Ada yang tahu seamless? Pernah dengar istilah seamless? Seamless itu adalah ketika kamu menjalani sebuah sesuatu ya dengan mudah gitu, tanpa kesulitan kalau bisa. Itu disebutnya seamless, ya. Jadi intinya si pengguna itu harus mampu menyelesaikan apapun yang dia lakukan di website tersebut dengan mudah gitu. Ini kaitannya dengan visual appealing gitu. Tampilannya yang harus menarik. Tetap karena tadi yang seperti saya bilang, tampilan, desain, branding itu tetap ada kaitannya kok untuk membuat sebuah UX itu menjadi oke gitu ya, menjadi berhasil gitu, menjadi bagus gitu. Kaitannya dengan estetika, kaitannya dengan identitas visual, ya. Intinya keseluruhan tampilan. Kemudian ada findable. Findable itu segala informasi, segala fungsi, fitur apapun yang ada di dalam website harus bisa ditemukan dengan mudah oleh si pengguna. Gitu. Ya. Kalau misalnya pengguna itu sampai kebingungan menggunakan website kamu, ya berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ya. Kemudian berikutnya accessible. Accessible ini artinya adalah kalian ketika merancang sebuah website harus juga mempertimbangkan segala jenis pengguna, segala tipe pengguna, dari yang biasa-biasa saja, yang normal, sampai yang mungkin berkebutuhan khusus, ya, disabilitas, gitu. Itu artinya accessible. Kemudian credible. Credible itu artinya segala informasi apapun yang diletakkan di dalam website tersebut harus kredibel, gitu, ya, harus bisa dipercaya, gitu. Terakhir, valuable, ini artinya produk digital tersebut, gitu ya, harus bisa mendeliver nilai tambah, harus bisa memberikan nilai tambah, baik itu bagi penggunanya maupun bagi bisnisnya, gitu, bagi si institusinya, ya. Harus produk digital tersebut, website tersebut harus worth it untuk bagi si user, ya, untuk menggunakan dan betul-betul tidak buang-buang waktunya. Sekarang kita akan ngomongin komponen-komponen kunci di dalam sebuah UX, ya. Yang pertama yang paling penting adalah disebut information architecture, gitu. Information architecture adalah metode untuk menyusun dan mengorganize konten, ya, yang sehingga konten tersebut menjadi efektif, gitu. Menjadi efektif dan mengguide user, ya, selama dia sedang menggunakan produk tersebut, gitu ya. Intinya information architecture itu adalah membuat sebuah informasi yang tadinya kompleks kemudian disederhanakan, dijadiin make sense, gitu. Nah, information architecture itu ada banyak, ya. Tapi yang paling common, yang lazim itu, ya, information architecture itu termasuk di dalamnya ada sitemap. Pasti kalian udah tahu ini ya. Sitemap itu mudah dipahami, dia bentuknya pengorganisasian struktur dari konten-konten yang ada di dalam sebuah website, gitu. Nah, ada satu lagi yang termasuk juga information architecture. Ini adalah flowchart. Flowchart itu adalah menggambarkan flow user, flow si pengguna ketika dia sedang menjalani sebuah skenario di dalam website tersebut, gitu. Dari mulai websitenya dibuka, kemudian prosesnya seperti apa, hingga selesai digunakan. Dan biasanya kalau flowchart itu dia ada bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk atau legend disebutnya, yang merepresentasikan masing-masing tahapan, jenis-jenis tahapannya, gitu. Yang kedua, ya, selain information architecture, ada yang disebut sebagai user persona. User persona itu adalah representasi fiktif sebetulnya, ya,
dari target usernya. Ini adalah cara bagi para desainer untuk bisa betul-betul memahami. Ini buktinya bahwa mereka sudah betul-betul memahami dan betul-betul mengerti tipe user seperti apa sih yang sedang mereka tuju gitu ya, yang sedang mereka buatkan solusi media interaktifnya. Seperti itu ya. Jadi didasarkan pada riset dan data mengenai user-user yang pada di dunia nyata ya, yang akan kemudian membantu. Ini semua akan membantu si desainer maupun produk timnya ya untuk membuat berbagai macam keputusan desain atau keputusan untuk product development. Di dalam sebuah persona ya bisa dilihat ada berbagai macam aspek di situ. Dari mulai basic profile-nya. Orang ini tuh siapa sih? Ya, sesuai segmentasi ya. Dia usianya berapa, hingga namanya siapa, dia tinggal di mana, kemudian status pernikahannya seperti apa, apakah single, apakah menikah, apakah punya anak atau tidak, ya. Kemudian dia tinggal di lokasi mana, ya, apakah di Gading Serpong atau di mana gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian real picture, user persona itu harus menggunakan foto asli. Jadi kalau misalnya kalian pernah bikin atau pernah lihat user persona yang foto profilnya itu vektor gitu ya, nah itu tidak efektif. Karena di sini kalian ingin mereplikasi profil sesungguhnya dari target user kalian. Gitu. Jadi gunakan foto asli juga ya. Kemudian di sini ada personality-nya. Orang ini tuh personality-nya apa? Ya, karakteristik kepribadiannya tuh kayak gimana sih? Kemudian goals-nya, tujuannya dia apa? Motivasinya apa? Kemudian pain points atau frustration, kendala-kendala apa sih yang dia alami untuk meraih goals-nya itu, untuk meraih tujuannya. Ya. Lalu ada preferred channel juga, ada interest, ada hobi. Jadi betul-betul memang detail sekali ya, yang disebut dengan user persona yang betul itu, yang benar itu. Nah, kemudian berikutnya setelah user persona, ada yang disebut user journey map. Gitu. User journey map itu adalah visualisasi langkah-langkah ya, proses dari seorang user ketika mereka sedang melakukan sebuah skenario, melakukan sebuah tugas di dalam website tersebut. Gitu. Misalnya skenarionya adalah melakukan user login, gitu. Atau misalnya skenarionya adalah melakukan pembayaran, misalnya lagi bikin website untuk e-commerce gitu ya. Nah, user journey map ini adalah mensimulasi perjalanan tersebut gitu. Dari sini akan kelihatan pain points-nya apa sih, kendala-kendalanya apa nih di setiap fase gitu ya. Dan yang menjalani si user journey map ini adalah persona yang sebelumnya sudah kalian bikin gitu ya. Jadi seorang inilah yang sedang menjalani gitu. Di sini bisa dilihat nih, ini kan ada komponen-komponennya ya. Ini ada personanya siapa, skenario-nya dia apa, goals and expectation dia apa, lalu di sini fase-fasenya. Dari mulai dia mungkin mencari informasi mengenai si website ya, atau mengenai konten dari websitenya, dan seterusnya sampai selesai. Gitu. Lalu di sini akan di mapping thoughts dan emotionnya juga. Apa yang dia rasakan ketika menjalani sebuah fase, misalnya di sini gitu ya, emosinya menurun. Kenapa? Gitu. Ini semuanya bisa kalian temukan melalui berbagai macam metode ya, metode riset gitu. Entah itu misalnya melalui interview, kalian interview langsung tuh sama usernya, ya, atau misalnya melalui FGD, ya, focus group discussion, bisa melalui observasi, baru akhirnya bisa terumuskan gitu ya, si user journey ini. Ini contohnya yang sudah jadi gitu ya, bisa dilihat di sini thoughts-nya dia apa, pemikirannya dia gitu. Kemudian ada yang why is this so difficult? Ya di sini berarti
menurun nih performanya dia, ya. Kemudian sampai pada akhirnya dia merasa puas gitu, dia sudah selesai. Dan di sini tahapan-tahapannya dari mulai define, compare, negotiate sampai select. Yang sebetulnya tahapan ini bisa disesuaikan ya, nggak harus kayak gini. Jadi bisa disesuaikan dengan konteks website apa yang sedang dibangun gitu. Nah kemudian setelah user journey map, ada yang disebut sebagai wireframing atau prototyping. Ini adalah sebuah proses untuk menciptakan atau mereplikasi atau gambaran ya, visualisasi dari visualnya. Nah, wireframing tadi itu juga dibagi menjadi dua ya, secara garis besar ya. Yang pertama adalah low fidelity. Ya. Jadi kalau low fidelity itu adalah versi paling sederhananya dari sebuah tampilan website, gitu ya. Biasanya dia nggak punya elemen desain di dalamnya, jadi betul-betul hanya hitam putih, ya. Bahkan mungkin teksnya baru lorem ipsum, nggak apa-apa. Gitu. Dia tidak punya image, ya. Dia tidak berwarna, dia tidak ada aset visual apapun. Jadi betul-betul hanya peletakan saja, gitu. Oh, di sini tempatnya kalian akan meletakkan image. Oh, di sini nanti headline-nya. Oh, di sini nanti button-buttonnya. Dari yang tadi masih gambaran aja saja gitu ya, hitam putih gitu. Sekarang ada yang disebut high fidelity. High fidelity ini adalah tampilan yang sebenar-benarnya dari website kamu. Ketika sudah dimasukin image, ya, ketika nanti headline-nya sudah jelas akan nulis apa, kemudian ketika nanti ikonnya sudah tahu bentuknya seperti apa, stylenya seperti apa, ya. Jadi ini adalah yang paling mendekati produk akhirnya. Jadi bisa dilihat perbandingannya ya. Ini sama, ini website yang sama, hanya ini yang tampilan low fidelity-nya dan yang di sana adalah tampilan high fidelity-nya. Nah, berikutnya komponen kunci dari UX, interaction design, gitu ya. Ini adalah proses dan segala aspek interaksi, ya, sebuah website, ya. Gimana dia harus menarik, dia harus intuitif, ya, mudah digunakan dengan menekankan pada berbagai macam cara si website tersebut berinteraksi dengan usernya masing-masing. Tujuan akhirnya ya, ketika kita merencanakan interaction design-nya adalah merencanakan keseluruhan flow perjalanan si user agar dia akan selalu mudah gitu menggunakannya, gitu ya. Si produk digital itu akan terus merespon sesuai yang dia harapkan, gitu. Itu adalah inti dari interaction design. Nah, kita nggak ngebahas terlalu dalam karena yang disebut interaction design itu banyak banget aspek-aspeknya. Saya akan hanya memberi contoh satu aspek aja. Nah, ini yang sebetulnya seringkali saya yakin sebetulnya dalam keseharian ya, kita kan di sini sudah, teman-teman pasti sudah biasa menggunakan produk digital, website kah, aplikasi kah, ya, sistem kah, gitu. Pasti sudah biasa semua. Nah, saya hanya akan membahas tentang yang disebut micro interaction. Jadi ini adalah detail-detail interaktif, gitu disebutnya, yang bisa membuat sebuah produk itu menjadi menyenangkan, menjadi menarik. Ini ada bukunya ya, namanya Micro Interaction Designing with Details dari Dan Safer. Itu teman-teman bisa coba download, banyak di internet. Nah, jadi biasanya pesan-pesan micro interaction itu biasanya tuh tercakup di dalamnya hal-hal seperti ini, gitu ya. Misalnya something has happened, ya. Misalnya teman-teman lagi di online shop, ya, Topet gitu. Terus teman-teman memilih 2 produk, ya, yang ingin dibeli, diklik tuh add to cart, gitu kan. Kemudian ketika sudah memilih 2 produk, coba lihat yang ada di tampilan kartnya teman-teman. Pasti ada angka 2 di situ. Something has happened gitu.
Atau you did something, ya, misalnya teman-teman buka aplikasi gitu ya, kemudian memilih pilihan dark atau light mode. Biasanya ada toggle khusus ya, biasanya kalau kamu kurang nyaman terlalu terang dan di situ ada pilihan dark atau light mode-nya, tinggal pilih tuh ya. Itu biasanya tampilannya kemudian berubah menjadi hitam kayak gitu. Ya intinya Anda telah melakukan sesuatu, you did something gitu. Atau juga mengindikasikan sebuah proses telah dimulai. Misalnya teman-teman mengklik tombol download gitu ya. Atau a process has ended. Sebuah proses itu telah berhasil telah selesai gitu. Misalnya tadi yang baru di-download terus akhirnya downloadnya selesai gitu kan. Kemudian a process is ongoing. Misalnya teman-teman lagi sama belanja juga gitu ya di marketplace, terus udah mau ke bagian pembayaran, itu kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang memperlihatkan stepnya berupa progress bar. Ini nih teman-teman nih udah sampai di tahap yang mana nih ya, sehingga kita tahu, oh tahapannya nanti masih ada 5 step lagi ke depan, oh masih ada 3 step lagi ke depan gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kemudian atau memberitahu kita bahwa, hey, kamu tidak bisa melakukan itu. Misalnya, kamu masukin password yang salah, bisa dikasih tahu tuh, ya, wrong password atau apa gitu ya. Kemudian kotaknya biasanya berubah menjadi ada garis merahnya. Itu juga micro interaction. Jadi basically banyak sekali gitu ya contoh-contoh micro interaction. Nah, untuk lebih memahami lagi yang disebut micro interaction itu gimana? Kembali lagi saya akan menggunakan contoh di dunia nyata. Nah, contohnya gini. Toaster. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang di rumahnya punya pemanggang roti gitu ya. Toaster itu cuman punya satu skenario, yaitu memanggang roti. Dia tidak punya fungsi lain gitu ya. Dia hanya punya satu itu. Biasanya karena dia punya satu alur gitu ya, biasanya dia memang hanya terdiri dari satu alur itu aja. Masukin rotinya, pencet start, pemanggangannya dimulai, panggangannya selesai, kemudian rotinya muncul. Di sini micro interaction-nya tuh letaknya di mana? Letaknya ada di bagian step panggangannya selesai, kemudian rotinya muncul. Biasanya apa sih kalau misalnya rotinya udah selesai terpanggang, apa yang terjadi? Dia loncat gitu ya, pops up gitu. Ya, yang tadinya rotinya mendem, tiba-tiba dia mencolot gitu, ya. Itulah tanda, itulah yang si toaster ini berusaha mengasih tahu kita, memberitahu kita bahwa, hey, roti kamu udah selesai. Contoh berikutnya. Nah, gimana dengan microwave? Gitu. Kamu bayangin kamu lagi mau manasin sesuatu, masukin ke microwave, ya. Gimana sih microwave ngasih tahu kita interaksinya seperti apa yang kemudian kita bisa tahu, oh makanan gue udah kelar, gitu. Biasanya apa yang terjadi? Ya, suara bisa ting gitu kan. Apalagi ada lampunya ya. Biasanya ada lampunya dan biasanya kalau makanannya sudah selesai, lampunya mati. Nah, itu micro interaction-nya. Kunci mobil, ya sekarang rata-rata kunci mobil sudah remote semua. Gimana caranya kamu yakin bahwa mobil kamu itu pintunya sudah terkunci dengan sempurna? Kan gini nih, kamu bayangin ya, kamu pencet tombol lock gitu di remote mobil kamu. Apa yang terjadi setelah itu? Ada bunyinya, ada audio cue-nya, ada apa lagi? Lampunya, visual cue-nya gitu. Atau misalnya bayangin kalau misalnya mobil kamu tiba-tiba nih apes banget nih, diutak-atik misalnya, ada orang mau maling gitu. Apa yang terjadi? Gimana cara dia ngasih tahu kita? Alarmnya bunyi. Gitu. Puing, 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 gitu ya, annoying banget gitu. Tapi kan kita tahu, ya. Nah, coba bayangin, misalnya nih, baterai remote mobil kamu habis, gitu.
Gimana caranya kamu mencoba meyakinkan diri kamu bahwa mobil saya ini sudah terkunci dengan baik gitu. Ada effort kan ya? Ada effort. Misalnya kita coba lagi tuh si handle-nya, kebuka nggak, didorong apa gimana gitu. Apa rasa kita ketika tidak ada reaksi dari si remote? Rasanya gimana? Panik, apalagi? Ya, ada rasa khawatir ya. Intinya kita rata-rata akan merasa insecure. Proses ini berhasil nggak sih sebenarnya? Coba betapa frustrasinya kalau kita lagi nunggu ngedownload sesuatu, kalau tidak ada progress barnya. Sebel nggak? Ya kan? Ya. Makanya ada dijembatani oleh solusi ini. Dikasih itu progress barnya. Oh, prosesnya sudah berjalan 78% gitu. Ya, kamu tinggal nunggu selesai. Kayak gitu. Jadi udah paham ya yang disebut micro interaction. Nah, ini adalah berbagai macam contohnya. Ya. Kalau kalian pakai website, kalau kalian pakai aplikasi scroll bar misalnya. Ini juga termasuk micro interaction. Dia ngasih tahu kita, kalian itu lagi ada di posisi halaman yang sebelah mana. Loading, tadi yang seperti saya bilang ya, mendownload atau loading gitu. Ini memberi kita keyakinan, sebentar lagi prosesnya akan usai. Oh, atau misalnya prosesnya nggak jalan-jalan nih, berarti ada sesuatu mungkin dengan wifi ya kah? Ketika mendownload dan ketika downloadnya sudah selesai, sudah komplit, ya, contohnya seperti itu. Atau call to action. Call to action itu adalah salah satu komponen yang penting ya di dalam sebuah website. Ini sebuah tombol atau sebuah aset visual yang langsung yang kita gunakan, yang si desainer gunakan untuk meng-guide usernya untuk melakukan sesuatu yang kita ingin mereka lakukan gitu. Seperti contohnya, kalau kamu lagi mau donasi, misalnya ada di website yang ada donasi gitu ya, kebutuhannya untuk donasi, ada tulisannya tuh, let's start donating misalnya, ya seperti itu. Nah ini juga ada micro interaction-nya, gitu, tombol-tombol seperti ini. Nah ini juga ya, notification, gitu. Ketika ada inbox, ketika ada berapa notification yang kita di aplikasi kita miliki atau di website kita miliki, atau misalnya udah di like berapa orang, gitu. Kemudian hovering over something, ketika kamu hanya mengandalkan mouse gitu ya, lalu si mouse itu kemudian akan ketika kita hover di atas sebuah elemen, si elemen itu akan bereaksi. Kemudian ketika ada perubahan, ya seperti itu, add to cart, atau kemudian ketika highlighting, ya ini juga ada kaitannya dengan hovering over something tadi, ya kamu biasa menggunakan mouse, kamu kursornya itu ada di atas sebuah elemen, lalu dia bereaksi, gitu. Atau ada connecting device, ketika mau connectingin Bluetooth atau misalnya connectingin apalagi wifi kah atau nearby device kah gitu ya, biasanya dia akan selalu ngasih tahu kita. Atau error message, nah ini yang tadi saya bilang, kalau kamu salah masukin password, kamu salah masukin email, ya ini disebutnya sebagai error handling gitu, gimana kita merespon kesalahan user, kemudian kita ngasih tahu, kamu salah nih, gitu. Passwordnya salahkah atau apapun yang dilakukan itu salah stepnya, gitu. Nah berikutnya tips and trick ya. Jadi ketika kalian membuat micro interaction untuk website kalian nanti, ada beberapa tips and trick sebetulnya yang bisa kalian ikuti, gitu ya. Yang pertama, jangan terlalu rame. Jadi ketika membuat sebuah website, kamu jangan mikirin, kayaknya kalau misalnya makin banyak animasinya, makin banyak micro interaction-nya, detail-detailnya, pengguna itu akan menjadi semakin tertarik. Salah kalau berpikiran seperti itu.
terlalu banyak detail-detail, micro interaction akan membuat pengguna kalian overwhelming, kesulitan untuk fokus gitu. Jadi yang pertama, rules-nya, do not overcrowd your website dengan fitur, dengan elemen-elemen micro interaction yang tidak perlu, gitu ya. Hanya untuk estetik saja, itu nggak usah. Yang kedua, don't force it, let it fit naturally with your UX, ya. Kamu pasti punya style UX-nya sendiri, gitu ya. Ketika merancang sebuah website, kamu akan juga ada style tertentu lah, gitu ya. Misalnya, contohnya, kalau kamu pakai animasi-animasi tertentu yang apa ya, sifatnya bouncy gitulah misalnya, ya. Tipenya, stylenya seperti itu. Nah, di tombol kamu yang lain, kamu juga harus menerapkan itu gitu, supaya terlihat alamiah. Jangan berbeda-beda. Itu kaitannya dengan juga yang nomor 4 tuh. Keep your UX consistent gitu. Buatlah micro interaction kamu nanti ya, semakin tidak terlihat, itu semakin baik justru. Itu yang akan terlihat natural, karena sebetulnya micro interaction itu mimicking atau mereplikasi reaksi-reaksi yang kita dapatkan di kehidupan nyata gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang, ya, sebetulnya reaksinya ya hampir sama saja gitu. Cuman ini interaksi kita dengan komputer. Aim for an instant response, ya. Ini juga yang penting untuk diketahui. Kalau misalnya nih, kamu memenuhi website kamu dengan berbagai macam micro interaction, bukannya malah menarik, itu sebetulnya selain membuat penggunanya menjadi tidak fokus, menjadi overwhelming, performa website kamu juga akan menurun. Berat ketika dia loading, ya. Jadinya maka dari itu ketika mendesain micro interaction betul-betul hanya yang perlu saja. Nah, ada berbagai cara sebetulnya, ya, berbagai langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika teman-teman ingin memulai sebuah project desain media interaktif, misalnya membuat website. Ada banyak metodologinya sebetulnya, ya. Cuman di sini saya hanya memberikan 3 saja karena ini yang paling mudah dan paling common untuk dilakukan gitu. Digunakan baik di akademis dan juga di praktisi gitu, di industri gitu ya. Yang pertama ada human centered design namanya, HCD ya. Metodologi ini adalah metodologi pemecahan masalah yang memprioritaskan kebutuhan, preferensi dan pengalaman pengguna selama proses mendesain gitu. Di dalam human centered design itu ada 3 tahapan mendesain. Yang pertama inspiration, kita menggali insight dari user research. Kemudian ideation itu ketika sudah data-datanya terkumpul, kita rumuskan, baru kita bisa memulai mendesain gitu ya. Lalu implementation, ketika sudah didesain, sudah selesai, sudah jadi, kemudian website tersebut ditambahkan interaktivitasnya gitu. Misalnya pakai Figma gitu ya, dijadiin prototype yang kemudian akan siap untuk ditesting ke user kamu gitu. Nah, berikutnya nomor 2, ada metode namanya design thinking. Design thinking itu terbagi menjadi 5 tahapan yang sebetulnya tidak linear ya. Ada empathize itu hampir sama dengan inspiration, menggali insight sedalam-dalamnya, mencari preferensi pengguna, kebutuhan mereka seperti apa, user research-nya ya. Lalu ada define itu merumuskan data-data yang sudah kalian temukan menjadi sebuah kesimpulan gitu. Kesimpulan konsepnya kayak gimana gitu ya, idenya kayak apa gitu. Kemudian ideation sama seperti HCD ya. Di sini tahapan kalian sudah bisa
mengeksplor visualisasinya gitu. Color palette-nya apa sih? Kemudian tipografinya kayak gimana? Asetnya nanti menggunakan apa saja? Kemudian prototyping, ya prototyping itu artinya visual kalian yang sudah jadi itu, interface kalian yang sudah jadi, siap kalian interaksikan gitu. Misalnya menggunakan Figma tadi. Lalu terakhir ada tahapan testing, ya. Walaupun begitu, ini bukan seperti yang tadi saya bilang, ini bukan proses yang linear, bukan yang step by step. Bisa saja kamu ketika dalam sebuah project gitu ya, desain kamu sudah jadi nih, udah jadi prototype, tapi ternyata ada sesuatu yang salah. Ketika di testing, kamu menemukan problem di situ, gitu. Nah, problem tersebut akhirnya harus membawa kamu kembali lagi ke tahapan sebelumnya, misalnya ke tahapan define, atau perlu kembali lagi ke tahapan empathize. Oh, ternyata harus interview lagi nih sama user kamu, harus FGD lagi, kayak gitu. Jadi dia bukan tahapan yang linear dan lebih detail misalnya. Lalu ada design sprint. Nah, design sprint ini adalah metode yang biasanya digunakan di industri. Lebih banyak yang menggunakan ini karena tahapan-tahapan design sprint itu biasanya sangat cepat. Pace-nya tuh sangat cepat. Dalam hal ini, biasanya kalau praktisi-praktisi UI UX itu, mereka misalnya langsung mendesain aja tanpa ada insight sebelumnya dari user. Dia baru dapat insight misalnya dari segi bisnisnya aja. Ya udah, bikin aja dulu desainnya. Setelah desainnya jadi, baru di testing, baru ketahuan, oh yang dibutuhkan apa nih. Ya, ini biasanya dilakukan karena biasanya kalau industri itu butuh sesuatu yang konkret dulu di awal. Ya, baru kemudian berpikir untuk cari tahu masalahnya kayak gimana sih kalau tampilannya seperti ini gitu, ya. Jadi perbedaannya itu. Nah, kemudian kita akan masuk berikutnya ke responsive design. Kalau teman-teman di sini yang sudah pernah programming, ya, udah tahu, udah ngerti, dikit ngerti lah ya tentang programming, pasti tahu tentang responsive design ini, gitu. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan dari sisi desainernya ya, karena saya bukan programmer, mohon maaf. Saya nggak ngerti coding. Jadinya saya akan membahas hanya dari segi desainnya saja. Ketika kita ingin memulai merancang sebuah website, biasanya pertanyaan yang paling common diajukan itu screen resolution-nya berapa ya? Gitu, ya. Itu rata-rata segitu. Itu yang ditanyakan gitu. Nah, next. Kalau mau dijelasin yang sejelas-jelasnya, itu pasti rumit ya, karena tadi saya nggak ngerti pemrograman, mohon maaf ya. Tapi kalau dari sisi desainer, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan sebetulnya. Yang pertama, pahami dulu tugas kalian, gitu ya. Ketika kalian mendesain sebuah website, kalian adalah desainernya. Tugas kalian dalam hal responsive design ini hanyalah anticipate possibility of various screen. Kalian harus mempersiapkan kalau website saya dilihat di mobile, tampilannya akan seperti apa? Apakah ada yang aneh? Apakah ada yang tidak intuitif? Ketika website saya dilihat di layar yang lebih besar, screen resolution-nya, apakah ada yang offside gitu ya? Gitu. Seperti itu. Jadi tugasnya desainer adalah itu kaitannya. Kemudian yang kedua, optimize untuk ukuran 1024 kali 768 karena sekarang itu yang paling banyak digunakan gitu ya. Kemudian jangan hanya mendesain hanya untuk spesifik ukuran saja gitu, karena sekarang udah semakin banyak screen ya, jenis screen di luar sana. Satu orang pun biasanya saya yakin kalian juga gak hanya memiliki satu gadget aja, misalnya cuma HP aja, kan pasti misalnya punya laptop juga atau punya PC
atau mungkin punya tablet. Jadi satu orang itu bisa memegang berbagai macam screen, gitu ya. Lalu avoid fixed layouts yang selalu size-nya sama, ya. Lalu terakhir, responsive design itu sebetulnya pendekatannya itu lebih cenderung diutamakan untuk yang mobile. Disebutnya mobile first approach. Jadi pertama mendesain dulu untuk yang mobile, ya, misalnya tampilan mobile desktopnya. Baru kemudian kamu proyeksikan ke desain tersebut ke layar yang lebih besar lagi, kayak gitu. Karena di sini objektifnya sebetulnya sebagai lebih banyak orang gitu ya yang akan lebih lekat dengan penggunaan gadget gitu ya, objektifnya seperti itu. Jadi ada yang bertanya, Bu. Dari Randy Steven. Bu, saya izin bertanya tentang responsive design. Jika kita lihat ada banyak sekali screen atau bentuk tampilan sebuah teknologi untuk menampilkan sebuah website seperti handphone, laptop, tablet, monitor, komputer, dan lain-lain. Apakah kita perlu membuatkan beberapa contoh tampilan dari berbagai alat tersebut untuk bahan presentasi ke customer? Seperti itu. Ya, untuk menjawab pertanyaan oleh yang dari Randy tadi ya. Jadi kaitannya dengan responsive design ini sekali lagi yang saya utarakan adalah kiat-kiatnya yang sebaiknya dilakukan gitu ya oleh desainer gitu dalam hal ini. Pada kenyataannya kita sebetulnya tidak terlalu bisa memperkirakan ada berapa banyak screen sih di luar sana gitu ya. Karena dari OS aja juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian belum lagi ada PC, ada tablet pun berbeda-beda gitu. Tapi mungkin tips dari saya adalah kalian bisa terlebih dahulu memilih beberapa tampilan yang common gitu. Yang memang ya cukup banyak digunakan lah gitu ya gadget tersebut oleh orang-orang gitu. Utamakan itu dulu gitu, karena nanti yang akan karena sebetulnya gini, walaupun ukuran tablet atau OS atau PC atau layar segala macam itu berbeda, tapi basically sebetulnya nggak jauh-jauh beda amat gitu ya. Ya, jadi kalian bisa mengambil garis besarnya aja, misalnya untuk tablet, untuk mobile desktop, untuk desktop, website desktop gitu ya. Kemudian apalagi tuh untuk tampilan untuk di di Apple atau Android, udah cukup, buatlah sampel yang seperti itu saja. Nanti sisanya programmer yang akan ngurusin. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait UX-nya gitu, user experience. Sekarang kita akan mulai di sini membahas mengenai UI-nya, tampilannya gitu, atau user interface. Dimulai dari grid system dulu, gitu ya. Dalam web design, grid itu membantu si desainer agar kita bisa mengoptimalkan layoutnya, bisa meletakkan segala macam elemen desain itu berpatokan dengan si grid system ini. Karena apabila mendesain tidak menggunakan grid, kita otomatis akan kebingungan. Ini gue punya teks, punya headline, taruhnya di mana ya? Biar proporsional, biar pleasing to the eye, hal-hal seperti itu. Jadi ini sebagai patokan kita ketika mendesain gitu. Nah, yang namanya grid itu sebetulnya secara garis besar ya ada anatominya gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di depan ini, ada yang disebut sebagai kolom ya. Ini kolom, lalu kemudian di sini ada margin ya. Kemudian ada row, lalu kemudian yang membedakan itu adalah pasti ada gutternya gitu. Nah, biasanya ketika mendesain sebuah website, tips dan triknya adalah upayakan
nilai apapun yang kalian gunakan gitu ya untuk mendesain websitenya, pastikan kelipatan 8 gitu. 8 pixel, karena biasanya itu adalah apa ya, ukuran layar yang umum gitu ya. Dia memang kelipatan 8 gitu. Ini akan lebih mudah untuk kalian menskalakan dan mengimplementasikan grid tersebut. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya ya. Ada 4 jenis spesifik gitu ya yang lazim digunakan untuk website, untuk web design. Yang pertama, single column grid. Ini adalah grid yang paling mudah, yang paling sederhana. Dia biasanya hanya terdiri dari satu kolom yang vertikal gitu ya, satu kolom vertikal. Kapan menggunakannya? Biasanya grid seperti ini digunakan apabila kita mendesain website yang teksnya banyak gitu, porsi teksnya lebih banyak gitu. Misalnya blog ya, kemudian artikel kayak gitu. Lalu berikutnya, ini contohnya. Lalu berikutnya ada multi column grid gitu ya. Multi column grid ini terdiri dari beberapa kolom gitu ya. Biasanya untuk website itu normalnya dari mulai 12, 16 atau 24 kolom biasanya yang digunakan gitu. Biasanya kapan website grid ini digunakan? Biasanya digunakan untuk yang kontennya cukup berat, cukup banyak ya, seperti e-commerce ya. Biasanya di e-commerce itu ada produk listingnya, produknya jenisnya apa saja, speknya apa, penjualnya siapa gitu ya, kayak gitu. Ini contohnya ya, kalau lihat Tokopedia itu adalah multi column grid. Lalu ada modular grid ya. Modular grid ini disebut modular karena terdiri dari berbagai kumpulan modul dengan ukuran yang sama semuanya. Kapan digunakan? Misalnya untuk online portfolio ya. Misalnya kalian punya online portfolio yang biasanya di dalamnya itu kalian mau masukin teks, mau masukin image, video gitu ya. Jadi lebih banyak elemen desain yang bisa dimasukin kalau di modular grid gitu. Ya, contohnya seperti berikut ini. Ya, ini Behance. Behance itu termasuknya modular grid. Lalu ada yang terakhir namanya hierarchical grid. Hierarchical grid ini disebut grid yang paling fleksibel. Ini disebutnya freestyle grid ya, karena segala elemen yang bisa diletakkan di dalam website dapat diatur lebih dinamis gitu. Intinya adalah ketika mendesain sebuah hierarchical grid, kita harus menentukan prioritasnya yang mana dulu. Biasanya prioritas itulah yang porsinya lebih besar. Misalnya kalau kamu apa ya, contohnya news website homepage-nya ya. Nanti kita lihat, cek berikutnya New York Times ya. Ini website berita. Biasanya ada headline-nya ya, kemudian ada top stories-nya ya, dan elemen-elemen lainnya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ya, dia memprioritaskan visualnya itu untuk di headline-nya dulu. Kemudian berikut-berikutnya prioritas selanjutannya gitu. Kemudian masuk ke sekarang ke UI dan psychology. Seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita melihat sebuah gambar, melihat sebuah visual, terus kita suka gitu. Sebetulnya kenapa kalian menyukai itu sebetulnya karena si desain tersebut memenuhi prinsip-prinsip desain ini. Jadi nggak sembarang dibuat gitu ya. Seperti itu. Kita lihat apa saja sih UI design dan principle. Yang pertama scale. Ya. Scale itu prinsipnya adalah elemen yang paling penting dalam sebuah layout kalian besarkan gitu. Ya. Elemen-elemen yang lebih besar itu artinya yang penting untuk dilihat oleh si pengguna, dan yang lebih kecil adalah elemen-elemen yang kurang penting. Jadi ada skala prioritasnya. Ya. Alasan dibalik prinsip ini sederhana ya. Semakin besar objeknya akan semakin lebih diperhatikan. Gitu.
Itu adalah message utama kalian. Berikutnya, visual hierarki. Ya, dalam hal ini ketika menerapkan visual hierarki dalam sebuah website, kita sebetulnya membuat panduan, pada mata pengguna, sehingga mereka akan memperhatikan elemen-elemen desain itu sesuai dengan kepentingannya, gitu. Jika misalnya pengguna kamu ngerasa kesulitan untuk menggunakan website kamu, ya, mau mencari sesuatu lah gitu ya di website kamu, itu artinya kemungkinan layoutnya kurang prinsip ini, visual hierarki, gitu ya. Contohnya bisa dilihat di sebelah sini ya. Contohnya bisa dilihat di sini gitu. Kamu bisa melihat langsung yang terpenting tuh yang mana. Lihat dari atas gitu kan. How to train your brain to remember almost anything, itu headline-nya. Kemudian ke yang berikutnya ya, subheadline-nya. Ini adalah yang kedua terpenting. Baru setelah itu body text-nya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada balance. Balance ini artinya kita sebagai desainer, kita mensejajarkan kombinasi elemen-elemen visual yang ada di sebuah website, sehingga semua elemen-elemen itu bisa terintegrasi dengan baik dan menciptakan visual yang menarik. Ada rasa keseimbangan dan stabilitas. Gitu. Si desainnya ketika menggunakan prinsip balance, dia akan lebih terlihat atau terasa harmonis, ya, dan menyenangkan secara visual. Lalu ada berikutnya kontras. Kontras ini menyelaraskan elemen-elemen yang berbeda secara visual, ya, untuk menyampaikan kalau dua benda di dalam layout tersebut adalah berbeda, gitu, ya. Misalnya kalau dengan kontras itu kita bisa menggunakan warna, ya, atau bisa menggunakan size juga. Kontras itu tidak hanya warna saja, ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut gestalt. Gestalt itu terdiri sebetulnya dari 5 prinsip utama. Ada proximity, similarity, continuity, closure, dan figure and ground. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti apa ya. Gestalt itu ada banyak, kalau kalian searching di internet aja. Tapi secara definitif ya, yang disebut dengan gestalt didasari pada bahwa manusia itu sebetulnya secara tidak sadar kita suka mengorganisasikan, mengkategorikan, gitu. Dengan kita mengkategorikan suatu elemen, suatu informasi, itu akan mempermudah kita untuk menyerap fungsinya apa, artinya apa, mudah memahami, kayak gitu. Jadi itu adalah prinsip dasarnya. Berikutnya ada color combination, ya. Ini tricky, ya. Color combination ini tricky karena kaitannya dengan psikologis juga, gitu. Secara teknik, ya, color combination itu ada macam-macam. Ada berapa ini? 6, ya. Ada RGB, ada hex, ada CMYK, HSL, dan HSV, dan juga ada Pantone, gitu. Untuk web design, biasanya yang commonly used, biasa digunakan adalah yang hex, ya. Sebetulnya RGB sama hex itu kurang lebih sama, tapi sebetulnya kenapa hex itu lebih disukai gitu ya oleh desainer UI, karena dia lebih ringkes. Dia biasanya berupa kode gitu ya. Kalau RGB, red-nya apa, green-nya apa, blue-nya apa, susah gitu mememorize itu. Lebih mudah bekerja dengan hex gitu ya. Lalu berikutnya ada yang disebut color harmony. Kalau teman-teman kebingungan nih ya untuk memadu-madankan warna itu kayak gimana sih? Itu untuk di web design gitu. Gimana caranya kita bisa tahu warna-warna yang kita pilihkan itu saling cocok satu sama lain, nggak saling nabrak gitu. Warnanya nggak nabrak dan nggak bikin sakit mata. Tahu dari mana? Dari teori ini, gitu. Salah satunya ya. Jadi kalau secara color harmony itu kita melihatnya di color wheels-nya ya. Ini disebut color wheels.
ya. Ada berbagai patokan perpaduan warna ketika kita melihat color wheels. Ada namanya analogus. Analogus itu intinya warna-warna yang saling berdekatan atau bersandingan satu sama lain, ya. Jadi kalau hijau itu sudah pasti cocok dengan kuning dan pasti cocok dengan orange gitu. Kemudian ada complementary. Complementary itu saling berseberangan. Split complementary, dua bersandingan, satu berseberangan gitu. Ada triadik. Kalau triadik itu 3 komposisi warna yang saling berseberangan satu sama lain, membentuk segitiga. Atau misalnya ada tetradik, square dan lain sebagainya, ya. Lalu berikutnya kita ngomongin tentang color psychology. Kita kan 24 jam tuh dikelilingin warna ya. Di sekeliling kita semua warna macam-macam gitu, ya. Kita mendapatkan emosi dari situ yang berbeda-beda. Mungkin ada yang tertrigger dengan melihat warna pink gitu misalnya, atau ketrigger suka melihat warna kuning, macam-macam gitu ya. Jadi warna itu adalah aspek yang paling mudah dan paling penting untuk memberikan satu emosi tertentu, memberikan engagement tertentu gitu ya kan kepada si pengguna gitu. Banyak yang ngira gitu ya, pemilihan warna itu sebetulnya mudah, itu hanya suka-sukaannya si desainer aja, padahal itu enggak ya. Karena ketika kita membuat sesuatu, kalian membuat sesuatu website gitu, website itu pasti merepresentasi sesuatu lah, entah itu institusi, entah itu brand ya, entah itu seseorang gitu ya, seorang tokoh yang dia punya personality masing-masing gitu. Nah, color psychology ini adalah yang bisa menjembatani segala jenis personality yang berbeda-beda itu. Penting juga untuk disadari gitu ya. Kita kan tinggal di Indonesia nih. Ada berbagai macam kultur di Indonesia. Ada berbagai macam suku, budaya, agama, kepercayaan gitu ya. Yang penting di sini adalah psikologi warna itu nggak hanya tadi ya, oh kuning artinya ceria, oh merah artinya passionate, enggak. Ketika kita melihatnya dari kultur yang berbeda ya, artinya juga bisa jadi akan berbeda gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ketika menentukan warna. Riset warnanya sudah tepat, selain sudah tepat apakah tidak offend satu golongan tertentu ya. Kalau warna putih di Chinese culture ya, itu artinya kesedihan gitu, biasanya untuk mengantarkan orang meninggal gitu. Tapi kalau di barat itu dilihat sebagai warna yang pure untuk menggambarkan sesuatu yang suci gitu kan, white wedding gitu ya. Dari situ aja sudah berbeda gitu. Color temperature ini hampir sama sebetulnya dengan psikologi warna, tapi di sini kita melihat nuansanya, menentukan nuansanya gitu. Kalau warm colors itu biasanya untuk menggambarkan situasi yang seperti apa. Kalau cool colors ya, dari mulai yang kaitannya dengan hijau, biru sampai ungu gitu ya, itu menggambarkan suasana yang seperti apa. Mudahnya gini, kamu siapa yang di sini yang sering nonton film horor? Pasti ada ya. Perhatiin ya tuh, kalau misalnya scene-nya hantunya mau keluar ya, atau lagi di suatu situasi yang mencekam, warnanya apa biasanya? Biru ya, lebih ke warna-warna cool colors. Tapi kalau udah si iblisnya sudah terkalahkan gitu ya, udah kelar nih, benannya udah mati gitu, nah kemudian dia berubah. Kamu perhatiin deh, jadi agak ke orange-orangean gitu, atau lebih cerah, dia lebih ke warm colors. Itu jadi kaitannya untuk menampilkan emosi juga. Nah, ada juga ya berbagai macam trik gitu ya dalam perpaduan warna. Salah satunya adalah dengan menggunakan rules 60 30 10. Ini berarti gini.
Kalau kamu punya 3 warna nih, kamu menentukan 3 warna untuk website kamu. Kamu bisa mulai dari yang paling dominan dulu apa? Yang paling dominan ini adalah yang biasanya warna-warnanya netral, ya, karena dia akan mendominasi hampir seluruh layar website kamu, gitu. Warna kedua adalah yang 30%-nya, warna yang sedikit lebih kontras dibanding yang 60%. Kemudian warna terakhir adalah yang warna accent color disebutnya. Biasanya hanya 10%. Kamu bisa menggunakan accent color di mana? Di button misalnya, atau di call to action, atau di warna icon, ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, ya. Kalau ini ditampilan di aplikasi, jadinya harus memperhatikan kontrasnya. Memang, ketika menggunakan aturan 60-30-10, perhatikan kontrasnya. Karena di sini kamu ingin meng-guide user kamu untuk supaya mereka tahu apa yang harus dipencet gitu, apa yang harus dilakukan. Jadinya kalau semuanya pakai warna terang, warna yang kontrasnya tinggi, merah, kuning, hijau, akan ngabur fokusnya, ya. Dan juga harus dibedakan antara yang warna notifikasi. Notifikasi itu biasanya ada yang warna hijau seperti tadi untuk menandakan online, ada juga yang error handling yang berwarna merah, ya. Bedakan dengan itu karena fungsinya berbeda, gitu. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini penting dalam desain interface karena juga berperan besar ya dalam meningkatkan pengalaman pengguna atau UX-nya. Beberapa di antaranya keterbacaan, gitu. Ya. Keterbacaan itu memastikan teks di tampilan interface kalian itu dapat dibaca dengan mudah, gitu, ya. Keterbacaannya dari mulai ukurannya, jenis hurufnya, jarak antar huruf, dan lain sebagainya. Tipografi juga berperan untuk dalam hal estetika juga. Dia memberikan nuansa, ya. Kalau kamu ingin tampilannya apa, misalnya yang paling common deh, modern gitu misalnya. Biasanya apa typeface yang digunakan? Ketika biasanya yang bentuknya, yang jenisnya itu sans serif, gitu, ya. Kemudian untuk yang serif biasanya untuk menampilkan hal-hal yang lebih elegan, klasik, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian pemilihan jenis huruf yang tepat juga bisa mencerminkan identitas dari institusi atau dari merek yang sedang kamu buatkan websitenya, gitu. Kemudian yang terakhir, mata manusia itu sebetulnya secara by nature itu kita men-scan ketika membaca, ya. Kita tidak membaca satu persatu huruf, tapi kita men-scan, skimming, gitu. Jadinya ketika merancang sebuah website, usahakan jangan terlalu panjang paragrafnya. Biasanya hanya 7 kata itu udah cukup panjang. Nah, setelah itu biarkan, misalnya kamu jadiin 2 kolom kayak, ya, agar seperti itu tujuannya, agar si pengguna mudah membacanya. Ya, tips and tricksnya sekarang untuk tipografi, ya, pertimbangkan brand personality dari institusi atau dari entitas yang sedang kamu buatkan websitenya, gitu ya. Emosi apa yang ingin kamu bangkitkan. Yang kedua, limit the number of fonts. Jangan pilih kebanyakan font. 3 itu udah paling banyak. Jangan macam-macam, gitu ya. Kemudian pilihlah font utama, ada headline, ada subheadline, ada body text atau body copy, dan ada teks untuk label. Biasanya itu ditemukan di button kayak gitu, ya. Tentukan itu. Lalu kemudian, ya, yang terakhir sebetulnya acuan consider readability, ya. Tadi yang seperti saya bilang, keterbacaan, kemampuan manusia, kemampuan user kamu untuk lebih mudah membaca sebuah informasi. Tadi paragrafnya jangan kepanjangan, intinya gitu. Kemudian masuk ke imagery, ya. Imagery
imagery ini kalau kalian buka websitenya FSD ya, itu bisa ditemukan contohnya ya. Dalam hal ini dia menggunakan imagery dalam bentuk vektor gitu. Nah, sebenarnya imagery itu apa dan apa saja jenisnya? Yang pertama, icon itu juga termasuk imagery gitu. Beberapa tips untuk mendesain icon adalah yang pertama, bentuk ikonnya harus sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Contohnya, kalau kamu dapat inbox message gitu ya, biasanya apa ikonnya? Surat, envelope gitu ya, amplop. Di kehidupan nyata kan juga seperti itu. Atau contoh lainnya, kalau misalnya kamu melihat ikon kamera, kamu langsung tahu nggak itu buat apa? Buat foto. Jadi kita nggak perlu mikir lagi. Kalau si user masih berpikir, ini ikon buat apa ya? Itu artinya ada yang salah dengan desainnya. Jadi selalu diutamakan mimicking the real world, gitu. Kemudian berikutnya, simplicity ya. Untuk supaya user itu tidak kebingungan, tetap jadi fokuskan bentuknya harus straightforward, seperti kaitannya dengan yang poin pertama tadi. Clarity dan readability. Ketika si icon ini dikecilkan, kalau misalnya dia sangat kecil, dia secondary function misalnya di aplikasi atau di website kamu, pas dia dikecilin orang masih bisa lihat nggak? Gitu. Pastikan seperti itu. Lalu kemudian style icon itu kan ada banyak banget gitu kan. Pastikan hanya menggunakan satu style saja, konsisten ya. Jadi kayak contohnya si Next ya, contohnya si Gojek ini ya. Dia tuh selain si icon-iconnya mencerminkan personality dia juga dibuatnya satu style semua, neumorphism semua. Gitu, tidak ada yang berbeda gitu ya, tidak ada yang tiba-tiba berupa line aja gitu, sama semua. Dan gunakan grid ketika mendesain, sama seperti melayout, karena jangan sampai ada icon kamu yang tiba-tiba gede sendiri, ada yang lebar sendiri, kayak gitu ya. Lalu ease of use ya, kaitannya dengan konteks. Kalau sudah sesuai fungsinya, stylenya juga konsisten, maka itu akan goals-nya akan mudah tercapai kayak gitu. Nah, ini ada macam-macam ya. Walaupun ini hanya sekian dari sebagian dari sekian banyak gitu. Ada isometric, ada dual tone, ada gradient, ada line, macam-macam. Ada skeuomorphism, ada glass effect. Dan ini akan terus berkembang ya. Style icon tuh kita nggak bisa fixkan gitu. Kemudian ke button sekarang. Next. Button itu juga ada banyak ya. Teman-teman nanti bisa lihat contoh-contohnya seperti apa. Nanti materi ini akan diberikan ya ke kalian, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Ada ghost button, ada radio button, checkbox, dan lain sebagainya. Kemudian states-nya, setiap button itu pasti ada kondisinya. Ketika dia sedang tidak aktif, disabled, bentuknya seperti apa. Ini juga salah satu cara kita memberitahu ke user apa yang terjadi gitu ya. Action mereka itu terdeliver atau bisa dikatakan berhasil atau tidak adalah dengan warna, dengan tampilan, dengan stage gitu. Atau ketika dia dipencet tampilannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ada yang mengenali ilustrasi ini? Ilustrasinya siapa? Gojek ya, udah langsung tahu semuanya. Nah, ilustrasi memainkan peran yang penting gitu ya dalam desain UI gitu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna juga sebetulnya ya. Tapi ada fungsi-fungsi spesifiknya. Yang pertama, enhance brand personality atau differentiation. Kalau misalnya kita lihat tadi konteksnya yang Gojek tadi ya, ilustrasinya dia sama semua. Mau itu di iklan, mau itu di aplikasi, mau itu di website, semuanya begitu. Karena itu menggambarkan personality dia gitu ya. Kemudian visual appeal, ya pastilah kalau kita melihat ilustrasi, kita akan melihat bahwa, oh menarik nih, lucu, keren, dan lain sebagainya. Lalu storytelling,
ketika kita menggunakan ilustrasi, terkadang ilustrasi ini juga baik untuk menyampaikan story tertentu atau ingin menyampaikan informasi yang kompleks, ya, yang rumit untuk dipahami, akhirnya diberikanlah dalam berupa ilustrasi, gitu. Bisa juga menampilkan emosi, bisa juga menambah sebagai komponen untuk membuat visual hierarki yang tadi, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi, tadi ilustrasi, sekarang fotografi, ya. Kalau ilustrasi itu biasanya dipilih apabila tadi ada konsep storytelling di dalam interface-nya, gitu. Kita mau convey a story melalui ilustrasi, ya, yang sulit untuk digambarkan apabila si story itu dibuat menggunakan foto, gitu, ya. Sementara kalau misalnya menggunakan aset foto, itu biasanya kebalikannya. Aset foto itu digunakan apabila kita ingin menampilkan sesuatu yang real, yang apa adanya. Makanya kalau kamu lihat websitenya hotel, gitu ya, biasanya dia pakai apa? Ngasih lihat kondisi kamarnya ya pakai foto, ngasih lihat surrounding hotelnya ya pakai foto, gitu. Karena itulah yang mereka jual, gitu kan? Memang apa adanya. Gitu. Lalu ada super grafis namanya, ya. Jadi super grafis ini bagian dari brand identity, ya, identitas visual. Selain logo, ada color palette, ada tipografi, ada juga super grafik. Dia sebetulnya fungsinya hanya estetik saja, gitu, ya. Hanya sebagai pelengkap. Teman-teman boleh, masih ada waktu dikit, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Jonathan Rafael dari Digital Animation. Saya punya pertanyaan. Kalau tadi kan disebutkan bahwa font itu maksimal 3, tapi biasanya kan 2 ya. Terus bagaimana cara kita memadukan 2 font itu? Karena cari font kan udah susah, sekalinya lihat yang bagus, nggak cocok sama yang besar tadi gitu. Terima kasih. Ini masuknya tips, ya. Tips ketika memilih font itu pastikan saya tetap tadi ya dengan tips saya yang pertama tadi, jangan banyak-banyak, gitu ya. Maksimal 3 itu udah kebanyakan banget. Jadi kalau bisa hanya 2, tapi kamu bisa mainin dari ketebalannya, misalnya dari boldnya. Misalnya nih, kamu memilih font salah satunya yang ada family-nya, gitu. Ya, dia ada family-nya, ada yang bold, ada yang semi bold, ada italic, ada segala macam. Nah, kamu bisa mainin kombinasinya dari situ, ya. Itu pertama, itu yang paling mudah dilakukan, gitu. Kamu pilih misalnya Nunito atau Roboto, ada banyak tuh, ya. Kemudian tips kedua, apabila ingin menggunakan lebih dari satu family, lebih dari satu jenis, pastikan 2 typeface yang kamu pilih tersebut itu tidak sama-sama kuat. Misalnya dua-duanya bold, jangan. Jadi misalnya ada yang headline-nya bold, tapi misalnya sub headline, body text-nya jangan bold gitu, jangan dua-duanya strong gitu. Kemudian apa lagi ya? Tips lainnya adalah bisa juga misalnya kalau kamu memilih jenis font yang betul-betul berbeda satu sama lain. Yang satu handwriting misalnya, untuk headline-nya kamu pilih yang handwriting, tapi untuk sub headline sampai body copy tetap pilihnya yang keterbacaannya baik. Nah, itu juga bisa gitu. Yang penting dia harus kontras satu sama lain. Intinya gitu. Mau dia satu family yang sama, mau dia berbeda family, tapi dua-duanya tipenya sans serif, atau tadi seperti yang saya bilang, dua-duanya completely different, yang satu sans serif, yang satu handwriting, intinya kontras, kayak gitu. Semoga terjawab ya, Jonathan. Terima kasih Ibu atas jawabannya.
Teman-teman, waktunya sudah berakhir. Semoga ilmu di Studium General kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua.